Terima kasih yang sudah subscribe. Bruno kembali ke rumah sakit bersama Randy. Suasana di luar rumah sakit sudah gelap gulita. Mereka berjalan menyusuri lorong-lorong rumah sakit hingga tiba di depan pintu kamar VIP. Bruno memegang handle pintu dan hendak membuka langsung, namun tangan Randy dengan cepat mencegahnya. "Kak Bruno, ketuk pintu dulu," bisik Randy. "Kenapa memang?" tanya Bruno ikut berbisik. "Ya siapa tahu mereka sedang bermesraan kan? Aku menangkap mereka sekali di kantor, meskipun tidak melihat secara langsung, tapi dari gelagat mereka sudah ketahuan," jawab Randy masih berbisik. "Kalau gitu kita tangkap basah mereka sekarang," ucap Bruno dengan senyum jahilnya. Dengan pelan Bruno membuka pintu tanpa bersuara, namun ternyata yang mereka lihat, Jameson dan Olivia hanya mengobrol dengan biasa saja. Bruno menatap Randy sambil bertanya, "Mana? Tidak ada?" Randy mengedikkan kedua bahunya. Suara Bruno mengejutkan Olivia dan membuatnya menoleh dengan cepat. "Kamu sudah datang?" tanya Olivia. "Iya, bagaimana Joe?" "Sudah lebih baik." "Kak Olive, ini pakaianmu, mandi dulu Gi, sudah malam, biar kami yang jaga Kak Joe." "Iya, Ren." Olivia bergegas mengambil pakaiannya dan menuju kamar mandi. Begitu Olivia memasuki kamar mandi, Jameson langsung meminta bantuan Bruno. "Bruno, minta perawatnya melepaskan kateternya." "Memangnya kamu bisa ke toilet? Kamu bisa menggerakkan tubuhmu?" tanya Bruno. "Bisa kok. Mana coba?" Bruno yang keras kepala enggan mendengar Jameson sebelum memastikan sendiri kalau Jameson bisa menggerakkan tubuhnya. Jameson mencoba mendudukkan tubuhnya dengan sedikit bantuan Bruno. Pergerakan tubuhnya membuat luka cederanya terasa sakit, namun masih bisa ditahannya. "Duduklah sebentar, akan ku panggil perawat." "Biar aku saja," ucap Randy segera keluar ruangan. "Joe, kamu belum bisa mengingat kecelakaan yang menimpamu?" tanya Bruno. "Iya, Bruno. Cobalah diingat-ingat, sepertinya ada kejanggalan dalam kecelakaan kamu." "Maksud kamu?" tanya Jameson penasaran. "Ada orang yang dengan sengaja menyebabkan kecelakaan itu. Bisa saja sasarannya Olive, karena mobil itu miliknya." Jameson membelalakan matanya terkejut, berusaha mencerna ucapan yang baru saja terdengar oleh indera pendengarannya. Dia pun mulai memejamkan matanya dan mencoba mengingat-ingat kecelakaan yang menimpanya. "Ayo Joe, ingatanmu bagus, kamu pasti bisa mengingat sesuatu." Batin Jameson memberi sugesti pada dirinya sendiri. Ingatan Jameson kini kembali ke malam sebelum kecelakaan itu terjadi. Dia ingat saat itu dia sedang berada di dapur rumah Olivia, berjalan bergandengan tangan dengan Olivia menuju pintu depan. Dia merasakan lelah lalu berpamitan dengan Olivia untuk istirahat di hotel. Dengan mobil Olivia, Jameson berkendara menembus kegelapan malam di atas jalanan beraspal yang telah sepi. Tiba-tiba dari arah depan, sebuah lampu mobil menyilaukan matanya dan membuatnya menyipitkan mata. Mobil itu melaju dengan kencang ke arahnya. Jameson yang terkejut langsung banting setir ke arah kiri sambil menginjak rem dan langsung menabrak pohon. Cepatnya kejadian itu membuatnya tidak bisa berpikir sehingga kecelakaan pun tidak bisa dielakkan. Jameson merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Pecahan kaca menancap di beberapa bagian tubuhnya. Wajahnya berlumuran darah. Dengan rasa sakit yang teramat sangat, Jameson berusaha mengangkat kepalanya menyandarkan tubuhnya pada sandaran kursi. Perlahan pandangannya pun berangsur gelap, namun sebelum dia benar-benar kehilangan kesadaran, matanya menangkap sesosok pria asing tak dikenal berjalan mendekati mobilnya. Jameson berusaha membuka matanya, sosok pria asing itu semakin mendekat, dan akhirnya penglihatannya menjadi gelap, dia benar-benar telah kehilangan kesadarannya. Jameson membuka matanya, ingatan yang baru saja muncul membuatnya merasa ketakutan, keringat dingin pun mulai membasahi wajahnya. "Kamu ingat sesuatu?" tanya Bruno setelah melihat Jameson yang berkeringat dingin. "Kamu benar Bruno, seseorang ingin mencelakai Olive."
Jawab Jameson menatap Bruno dengan perasaan takut. Bukannya takut dirinya celaka, namun dia takut tidak bisa melindungi Olivia. Dia berwajah asing, wajah itu mirip sekali dengan foto bapaknya Olive. Aku yakin dia pasti pamannya Olive. Lanjut Jameson dengan suara yang bergetar. Apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa dia tahu tentang Olive? Tanya Bruno. Kamu masih ingat nomor KB mobil itu? Setidaknya kamu harus ingat jenis mobilnya. Lanjut Bruno. Kejadiannya begitu cepat, aku tidak melihat plat mobilnya. Tapi aku ingat itu mobil Avanza berwarna hitam. Baiklah, aku akan melapor ke kantor polisi dan menyelidiki pria asing yang masuk ke Indonesia. Dengan kesaksianmu, kita bisa membuatnya dideportasi. Jelas Bruno. Randy kembali dengan seorang perawat pria. Jameson kembali berbaring dengan dibantu oleh Bruno. Bruno dan Randy menunggu di luar sementara perawat itu melepaskan kateternya. Perawat itu juga membawa pakaian rumah sakit dan membantu Jameson memakainya. Kini Jameson merasa nyaman dengan pakaian yang melekat di tubuhnya setelah seharian berbaring tanpa busana karena beberapa luka yang masih basah dan hanya selimut yang menutupi tubuhnya. Bagaimana? Apa bajunya membuat luka Anda terasa sakit? Kalau sakit bajunya bisa dilepas saja. Tanya perawat itu, karena sebagian besar luka kecil hanya dioleskan obat dan hanya luka yang dijahit saja yang tertutupi perban. Tidak, saya nyaman dengan baju ini, lagi pula lukanya sudah kering, terima kasih. Sama-sama, kalau begitu saya permisi dulu. Bruno dan Randy kembali setelah perawat itu pergi. Jameson duduk di atas brankar dan tampak memikirkan sesuatu. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Bruno. Aku sedang berpikir, apakah kita harus memberitahu pada Olivia? Tanya Jameson. Cepat atau lambat dia juga akan tahu, lebih baik beritahu sekarang saja. Kalian membicarakan soal apa? Tanya Randy penasaran. Aku akan menceritakannya nanti, kamu harus mengantarkanku ke kantor polisi. Jawab Bruno. Randy semakin bingung dan penasaran apa yang mereka bicarakan. Untuk apa ke kantor polisi? Kamu akan tahu nanti. Olive sudah selesai. Ayo kita pergi. Ajak Bruno merangkul pundak Randy. Kenapa cepat sekali? Tanya Olivia. Aku ada urusan. Joe akan menceritakannya padamu. Aku pergi dulu Olive. Jawab Bruno. Iya, baiklah. Olivia kembali duduk di kursi. Dia merasa senang melihat Jameson duduk dengan tegak dan sudah mengenakan pakaian. Dia pun tersadar kantong urine yang tergantung di brankar sudah dibawa pergi. Tadi ada perawat yang datang? Tanya Olivia menatap Jameson. Iya. Jadi kamu sudah mengenakan celana? Tanya Olivia yang mengintip di balik selimut yang menutupi bagian bawah tubuh Jameson. Tangan Jameson refleks menahan selimut itu. Genit kamu Olive, bagaimana kamu tahu aku tidak mengenakan celana sebelumnya? Jangan-jangan kamu diam-diam ngintipin aku ya saat aku tertidur. Jameson memicingkan matanya pada Olivia. Enak aja, kamu pikir aku ini apaan? Suster yang memberitahu, katanya akan kembali membawakan pakaian untukmu. Tapi suster itu tidak kembali, sepertinya dia lupa. Jawab Olivia membuang wajah kesal. Ya maaf, jangan cemberut gitu dong, cantiknya hilang. Ujar Jameson, namun Olivia terlanjur kesal. Jameson pun mencoba mengalihkan pembicaraan. Kecelakaan yang kualami kemarin itu, sepertinya disengaja. Apa? Tanya Olivia terkejut dan kembali menatap Jameson. Jameson pun menceritakan apa yang diingatnya barusan. Jadi sekarang Bruno mau ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu? Tanya Olivia. Iya benar, polisi akan mencari tahu tentang orang asing yang masuk ke Indonesia. Begitu ketemu dia akan langsung dideportasi karena pelanggaran hukum. Jelas Jameson. Kenapa hidupku begitu rumit sekali? Sepertinya aku melakukan sesuatu yang buruk di kehidupan lampau.
Keluh Olivia sambil membuang nafas dengan kesal. Kenapa berkata seperti itu? Kenyataannya memang begitu. Kamu bahkan tertimpa sial gara-gara aku. Mungkin lebih baik kamu menjauh dariku. Olivia menundukkan kepalanya. Wajah sedih Olivia yang menyalahkan dirinya membuat dada Jameson terasa sesak. Memangnya kamu sanggup jauh dariku? Tanya Jameson. Olivia pun menggelengkan kepalanya. Tidak usah berpikiran yang bukan-bukan, semuanya akan baik-baik saja. Ucap Jameson menggenggam tangan Olivia sambil menatap wajahnya. Bersambung. Bab ke-125. Papa? Seru Errol saat melihat Jameson yang sedang duduk di atas berangkar. Pagi-pagi sekali Errol sudah datang bersama Rahayu dengan diantar oleh Randy. Mereka memasuki ruangan dengan menenteng 2 rantang susun. Olivia pun berdiri menyapa Rahayu dan membiarkan dia duduk di kursi yang tadi diduduki Olivia. Kamu sudah bangun, Jo? Tanya Rahayu menghampiri sambil meletakkan rantang susun di atas meja nakas. Randy pun ikut meletakkan rantang susun yang dibawanya. Iya, Ma. Mama masak sesuatu untukmu. Ayo sarapan dulu biar cepat sembuh. Ucap Rahayu mulai membuka kedua rantang susun. Tante bisa masak? Sebanyak ini? Tanya Olivia penasaran. Yang satu ini Siti yang memasak. Ujar Rahayu menunjuk rantang yang dibawa Randy. Yang ini tante yang masak, ya meskipun tidak seenak masakan kamu. Olivia hanya mengangguk. Ya sudah, karena makanannya banyak, kita makan di sofa saja. Ujarnya sambil memindahkan makanan dengan dibantu Randy. Sementara Rahayu membantu Jameson turun dari berangkar. Jameson duduk di tengah dan di samping kanan kirinya ada Olivia dan juga Errol. Sementara Rahayu dan Randy duduk berhadapan dengan mereka. Olivia mengurus Jameson dengan baik. Dia memastikan Jameson mendapatkan nutrisi yang banyak untuk mempercepat kesembuhannya. Kalian sudah sarapan? Sudah. Jawab Rahayu, Randy dan Errol dengan kompak. Melihat Olivia menikmati makanan Rahayu, Jameson tersenyum kecil. Sepertinya kamu sangat menikmatinya. Masakan Tante Siti memang selalu enak. Bukannya itu masakan Mama. Masakan Tante Siti yang ini. Tunjuk Jameson pada rantang yang dimaksud. Oh ya? Kupikir ini punya Tante Siti. Jawab Olivia dengan mulut yang penuh nasi dan lauk. Olivia tersenyum. Sebenarnya dia tahu yang sedang dimakannya adalah masakan Rahayu, namun dia sengaja pura-pura tidak tahu. Akhir-akhir ini Mama sering memasak, dia belajar dari pembantu di rumah kami, enak kan? Lumayan. Jawab Olivia dengan singkat. Loh, tadi aja bilang enak, sekarang kok jadi lumayan? Kamu bahkan menghabiskan semuanya, aneh sekali kamu ini. Gerutu Jameson melihat isi rantang masakan Rahayu yang telah berpindah ke dalam perut Olivia. Papa tidak kenal Mama. Mama kan memang selalu aneh. Celetuk Errol sambil tertawa cekikikan. Rahayu hanya terdiam saja, namun dia merasa senang melihat Olivia menikmati masakan yang dibuatnya. Olive. Olivia menoleh pada Jameson. Aku ingin pulang nanti sore. Kita tunggu dokternya datang dan memeriksa kondisi kamu dulu. Jawab Olivia dengan ekspresi datar. Besok hari pernikahan Bruno, aku tidak ingin melewatkannya. Ucap Jameson mencoba mengingatkan Olivia. Ya, aku tahu, karena itu kita tunggu dokternya dulu. Jameson hanya bisa menghela nafas. Dia tahu Olivia yang keras kepala tidak akan membiarkan pulang sebelum kondisinya benar-benar pulih. Kamu pikir aku ingin melewatkan hari bahagianya Kak Ratna? Bersabarlah, dokternya akan segera datang. Lanjut Olivia membereskan rantang susun yang sudah kosong. Olive benar, kamu bisa pulang jika dokter sudah mengizinkan. Sambung Rahayu. Jameson kembali menghela nafas. Dia menatap Errol berharap Errol bisa membantunya, namun Errol hanya mengedikkan kedua bahunya. Percuma membujuk Mama,
Papa cuma perlu membujuk dokternya saja. Bisik Errol di telinga Jameson. Apa tuh bisik-bisik? Olivia memicingkan matanya pada Errol. Dia tahu Errol yang cerdik pasti mengusulkan sesuatu pada Jameson. Tidak kok, cuma bilang. Bilang apa? Tanya Olivia menatap tajam. Bilang kalau Mama sangat keras kepala. Jawab Errol berbohong dengan suara yang semakin pelan sambil menyembunyikan wajahnya di balik lengan Jameson. Randy menahan tawanya sambil menutup mulutnya dengan tangan, sementara Rahayu hanya diam saja. Jangan gitu dong, kan emang bener. Ujar Jameson melihat wajah kesal Olivia. Olivia tidak menanggapi, dia meraih paper bag berisi pakaian yang dibawakan Randy semalam dan mengabaikan rantang susun yang belum selesai dibereskannya. Mau kemana? Tanya Jameson, kepalanya terus memutar mengikuti langkah Olivia. Dia takut Olivia yang sedang kesal benar-benar pergi dari ruangan itu. Mandi! Ketus Olivia memasuki kamar mandi. Hati-hati kalau bicara, Kak Olive lagi sensitif karena lagi dapet. Ujar Randy pada Jameson. Dapat apa? Tanya Errol dengan polosnya. Sesti, anak kecil tidak boleh tahu. Tegas Randy, Errol pun memasang wajah cemberutnya. Bagaimana kamu tahu? Tanya Jameson penasaran. Aku melihat Kak Ratna memasukkan pembalut ke dalam paper bag itu. Jawab Randy berbisik di telinga Jameson. Rahayu hanya tersenyum mendengar pembicaraan kedua pria dewasa itu. Dia membersihkan meja dan rantang susun yang ditinggal Olivia untuk mandi. Tidak lama kemudian, dokter tiba di ruangannya. Jameson pun kembali berbaring di atas brankar. Anda pulih dengan cepat, lukanya juga sudah kering. Jadi saya sudah boleh pulangkan, Dok? Tanya Jameson. Ya, besok Anda sudah bisa pulang. Nanti sore ya, Dok. Sore bisa setelah mengurus biaya administrasinya, suster akan mengabarkan lagi nanti setelah selesai menghitung. Jawab dokter itu. Olivia yang baru keluar dari kamar mandi langsung menghampiri Jameson. Bagaimana kondisinya, Dok? Tanya Olivia yang tadinya kesal kini terlihat biasa saja setelah mengguyur tubuhnya dengan air dingin di kamar mandi. Pasien pulih dengan cepat, lukanya juga sudah kering, sore nanti dia bisa pulang, dan jangan lupa kembali 2 hari lagi untuk membuka jahitannya. Baik, Dok, terima kasih. Jawab Olivia dengan ramah sebelum dokter meninggalkan ruangan. Tidak ada apa-apa lagi kan? Aku mau pulang sekarang, Tante ikut tidak? Tanya Randy pada Rahayu sambil mengambil rantang susun yang sudah kosong di atas meja. Ya, Tante ikut kamu saja, kita mampir ke pasar sebentar, biar nanti sore Tante bisa memasak untuk Joe. Jawab Rahayu. Di sini saja, sama Mama sama Papa. Ucap Errol menempel pada Jameson. Ya sudah kalau gitu. Jawab Randy. Randy dan Rahayu meninggalkan kamar VIP sambil mengobrol, sementara Errol terus berceloteh dengan Jameson. Olivia memilih membaringkan tubuhnya di atas sofa. Dia masih merasakan kantuknya. Namun belum sempat dia terlelap, kamar itu diketuk oleh seseorang. Olivia membukakan pintu dan ternyata 2 orang polisi datang mengunjungi Jameson untuk meminta kesaksiannya. Maaf mengganggu istirahat Anda. Kami ingin meminta kesaksian Anda secara langsung. Jameson pun menceritakan apa yang dialaminya pada malam kecelakaan, semuanya tanpa ada yang tertinggal sedikit pun. Saat ini kami sudah mendapatkan informasi tentang orang asing yang masuk beberapa hari ini, dan ini adalah beberapa salinan informasi yang kami dapat dari bandara. Ujar polisi memberikan 3 lembar salinan informasi dari data yang ada di administrasi bagian dalam bandara. Di antara 3 salinan itu, salah satunya dari tanggal masuk yang berbeda, dan dia berjenis kelamin perempuan. Sementara 2 lainnya masuk di tanggal yang sama dan berjenis kelamin laki-laki. Foto yang ada pada salinan itu masih bisa dikenali Jameson meskipun agak buram. Benar, orang ini yang kulihat malam itu.
dua orang ini adalah pamannya? Jawab Jameson memperlihatkan salinan itu pada Olivia. Benar Pak, kedua orang ini pamanku, mereka bermaksud mencelakaiku. Baiklah, kami akan memprosesnya sesuai hukum, begitu kami mendapatkan mereka, kami akan pastikan mengirim mereka kembali dan mencegahnya untuk kembali ke Indonesia, dan pastinya mereka juga akan mendapatkan hukuman di negara mereka. Olivia menarik nafas lega, dia berharap kedua pamannya akan segera tertangkap dan dihukum dengan hukuman yang setimpal. Bersambung. Bab ke-126. Sore harinya, Bruno menyewa sebuah mobil untuk menjemput Jameson di rumah sakit. Meskipun sibuk menyiapkan pernikahannya, namun dia menyempatkan diri untuk menjemput Jameson, sementara Errol sudah pulang bersama Randy yang kembali untuk menjemputnya. Sambil menunggu Olivia menyelesaikan administrasinya, Bruno mengabarkan berita tentang kedua paman Olivia. Intelijen negara Eropa rupanya sedang memburu kedua paman Olivia. Mereka tersandung kasus penggelapan dana dalam jumlah yang fantastik. Mereka berhasil kabur ke Indonesia sebelum surat penahanan dan pencegahan ke luar negeri dikeluarkan. Jelas Bruno. Saat ini, anggota intelijen negara Eropa sedang memburu mereka dan bekerja sama dengan kepolisian negara kita untuk menangkap kedua orang itu. Lanjut Bruno. Itu artinya mereka masih buron? Bruno mengangguk. Bagaimana jika kedua paman Olive kembali untuk mencelakainya? Karena kecelakaan yang kamu alami, beberapa intel asing dan anggota polisi menyamar dan tersebar di sekitar kalian untuk berjaga-jaga. Mereka juga tersebar di sekitar rumah Olivia, selama kedua orang itu masih bebas berkeliaran. Jadi kurasa tidak akan ada hal buruk yang terjadi. Menurutmu kenapa pamannya datang ke sini dan ingin mencelakai Olive? Tidak mungkin karena warisan yang diberikan neneknya. Jika dibandingkan, apa yang diberikan neneknya kepada Olive, itu hanya sebagian kecil saja dari warisan yang mereka dapatkan. Bagi mereka mungkin jumlah yang tidak seberapa, bukan? Tanya Jameson penasaran. Entahlah, mungkin karena dia anak dari adik bungsu mereka, ada rasa dengki atau apalah itu. Apalagi Olivia berhasil membangun perusahaannya sendiri. Sementara mereka hanya bisa mengacaukan perusahaan yang sudah diwariskan kepada mereka dan terlibat kasus penggelapan dana. Sejak awal mereka tidak menyukai adik bungsu mereka karena kalah unggul. Mereka bahkan ingin menghabisi keturunan adiknya juga. Kejam sekali, ujar Bruno. Olivia kembali setelah menyelesaikan urusan administrasi rumah sakit. Mereka bergegas pulang dengan kendaraan yang disewa Bruno. Benar kata Bruno, beberapa orang tampak mengikuti mereka. Sebagian mengikuti dari dekat, sebagian pula dari jauh, dan mereka semua memakai sepeda motor yang lebih memudahkan gerak mereka. Oh iya, koperku bagaimana? Aku menaruhnya di bagasi mobil Olivia? Tanya Jameson. Ada di rumah Olive, sementara tinggal saja di rumah Olive. Jawab Bruno. Apa kata orang nanti? Makanya segera menikah. Bahkan jika kamu bermesraan di depan khalayak ramai, tidak akan ada yang mengomentari kamu. Ketus Bruno dengan kesal. Jameson dan Olivia yang duduk di belakang Bruno langsung terdiam. Mereka saling menatap dan tersenyum satu sama lain. Jameson menaikkan alisnya pada Olivia. Apa? Tanya Olivia mengulas senyum. Kita menikah secepatnya, gimana? Olivia terkekeh, begitu mudahnya Jameson termakan omongan Bruno. Iya, kita menikah. Jawaban Olivia membuat Jameson tersenyum lebar. Tapi nanti ya? Lanjut Olivia membuat senyuman Jameson tadi menghilang dengan cepat. Olivia menggenggam tangan Jameson sambil tersenyum. Tahun depan Joe, di tahun 2000, di hari peringatan pertama berdirinya perusahaanku. Akhirnya Jameson kembali tersenyum. Itu artinya 7 bulan lagi. Ucap Jameson mencium punggung tangan Olivia. Kalau begitu aku ucapkan selamat dulu buat kalian. Celetuk Bruno sambil mengemudi. Jameson dan Olivia tersenyum mendengarnya. Masih terlalu awal Bruno, ujar Olivia. Mereka tiba di desa Rawang, namun sesuatu sedang terjadi di desa Rawang. Bruno menepikan mobil jauh dari rumah Olivia dan melihat dari jauh.
Apa yang terjadi, Bruno? Tanya Olivia dan Jameson melihat kerumunan warga di depan Olivia. Aku juga tidak tahu, kita tunggu sebentar di sini. Beberapa intel yang tadinya mengikuti mobil Bruno langsung menuju ke kerumunan warga. Mereka menepikan sepeda motor mereka dan bergabung dengan beberapa temannya yang ternyata telah menangkap basah dua pria asing yang ketahuan mengawasi rumah Olivia. Warga desa mengetahui dengan cepat dan mengurumuni dua pria asing itu, satu orang intel dan dua anggota polisi lainnya yang mengawasi rumah Olivia kewalahan menghadapi warga desa yang bermain kasar terhadap dua pria asing itu. Berkat beberapa orang intel yang baru bergabung, akhirnya dua pria asing itu berhasil diamankan dari warga desa. Para intel luar negeri dan beberapa anggota polisi berkumpul menjadi satu, semua ada lebih dari 10 orang, dua pria asing itu babak belur digebukin warga. Kedua tangan mereka terbelenggu oleh borgol. Kamu tidak ingin menanyakan sesuatu sama kedua pamanmu? Tanya Bruno terus menatap ke tempat kejadian. Menanyakan soal apa? Ya, seperti alasan kenapa mereka ingin mencelakai kamu. Untuk apa aku menanyakan itu? Mereka sudah tertangkap, itu yang terpenting. Aku bahkan tidak penasaran sama sekali dengan alasannya. Mereka itu hanyalah aib dalam kehidupan omaku. Ujar Olivia dengan tenang sambil melihat kedua pamannya dibawa pergi oleh para intel asing itu, orang yang telah merenggut nyawa bapaknya. Bruno kembali menjalankan mobil hingga berhenti di depan rumah Olivia. Semua warga desa yang masih mengerumuni depan rumah Olivia menyambut lega kedatangan mereka. Kata syukur terucap dari mereka yang mengkhawatirkan keselamatan Olivia dan juga Jameson yang berhasil melawan maut. Saat malam tiba, Olivia menelpon neneknya mengabarkan berita tentang kedua anaknya yang telah tertangkap oleh intel luar negeri. Terdengar isak tangis dari seberang telepon yang mengkhawatirkan cucu kesayangannya. Oma, aku tidak apa-apa. Oma jangan menangis lagi. Olivia menghibur neneknya yang juga merasa menyesal dengan apa yang menimpa Jameson. Kecelakaan yang dialami Jameson mengingatkan dirinya akan kejadian yang menewaskan putra bungsunya. Oma belum pernah bertemu dengan Joe kan? Bagaimana kalau akhir tahun ini kami berkunjung ke tempat Oma? Kami berencana untuk menikah. Aku ingin sekali mengikat janji pernikahan kami di tempat kelahiran Bapak. Olivia mencoba mengalihkan pembicaraan dengan memberikan kabar gembira ini mungkin akan menghibur hati neneknya yang sedang sedih. Benarkah kamu akan menikah? Oh, Oma bahagia sekali. Sungguh sayang, Oma sangat bahagia. Kini Olivia bisa merasakan tawa bahagia neneknya. Dia pun ikut tersenyum bahagia. Tapi Oma, aku tidak ingin ada keramaian di hari pernikahanku. Jadi Oma tidak perlu mengadakan resepsi dan mengundang banyak orang. Aku hanya ingin mengucapkan ikrar suci dengan Oma sebagai saksi pernikahan kami. Oma akan menuruti kemauan kamu, Olive, apapun itu. Mereka mengakhiri obrolan di telepon setelah beberapa saat. Jameson yang sudah mendengar percakapan Olivia pun mendekati Olivia dan duduk di sampingnya. Kenapa kamu memutuskan tanpa bertanya pendapatku dulu? Tanya Jameson berpura-pura kesal di depan Olivia. Errol yang baru pulang dari rumah Siti bersama Rahayu langsung masuk dan duduk di samping Jameson. Kamu juga selalu seperti itu. Aku mempelajarinya dari kamu. Kalau kamu mau menyalahkan, salahkan saja dirimu. Jawab Olivia. Jameson menghela nafas. Dia tidak akan pernah menang jika berdebat dengan Olivia. Kalian membicarakan apa? Tanya Rahayu. Ini si Olive. Dia hanya ingin menikah di Jerman dengan omanya sebagai saksi tanpa meminta pendapatku terlebih dahulu. Dia juga tidak mau mengadakan resepsi. Ucap Jameson mengadu pada ibunya. Mau dimanapun kalian menikah hasilnya akan sama saja, untuk apa diributkan? Jawab Rahayu. Jadi kita akan ke Jerman, Ma? Tanya Errol yang sudah antusias. Olivia mengangguk dengan cepat. Joe, omaku, dia sendirian di sana. Aku hanya ingin membahagiakannya selagi masih ada kesempatan. Aku tidak ingin menyesal di kemudian hari. Bujuk Olivia sambil tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Jameson mengalah.
Hatinya luluh hanya dengan beberapa kata lembut dari mulut Olivia. Dia pun mengangguk setuju dengan apapun yang sudah menjadi keputusan Olivia. Bersambung. Bab ke-127. Dengan balutan gaun berwarna biru langit, Olivia terlihat cantik dengan dandanan natural, namun terlihat memukau, rambut yang ditata sedemikian rupa, menambah kecantikan yang membuat semua orang terpesona. "Mama, ayo foto bersama Papa." Itu adalah sesuatu yang wajib diabadikan oleh Errol sebelum mereka berangkat ke gedung resepsi. "Gaunnya sangat cantik, terima kasih Tante," ucap Olivia saat melihat Rahayu yang juga mengenakan gaun dengan warna senada. "Sama-sama, tadinya kupikir kamu tidak akan menyukainya," jawab Rahayu tersenyum senang. "Ayo kita berangkat sekarang, nanti telat," ujar Janeson yang juga mengenakan kemeja dengan warna senada. Begitu pula Errol, mereka berempat terlihat seperti keluarga yang kompak. Suara riuh terdengar di acara resepsi pernikahan, sanak saudara dari keluarga kedua mempelai, serta teman-teman yang diundang telah hadir. Begitu juga dengan Olivia, Errol, Janeson dan juga Rahayu, semuanya tidak sabar menunggu hadirnya kedua mempelai. Setelah beberapa saat menunggu, sebuah lagu mulai terdengar di telinga semua orang yang hadir di situ. Lagu yang indah dan terdengar romantis itu mengiringi langkah kedua mempelai memasuki gedung pernikahan. Tepuk tangan meriah pun ikut mengiringi langkah pelan kedua mempelai hingga menuju atas podium, tempat kedua mempelai menjadi pusat perhatian para tamu undangan. Dengan balutan gaun pengantin yang putih bersih, serta tiara kecil berhiaskan permata yang menghiasi rambutnya, Ratna terlihat bak putri yang turun dari kahyangan, putri yang didampingi oleh seorang pangeran tampan di sampingnya. Setelan jas berwarna putih yang sengaja dipilihnya membuat tubuh pria itu terlihat berkarisma, benar-benar berbeda dari penampilan Bruno yang biasanya terlihat santai. Errol tampak sibuk dengan kameranya. Momen bahagia seperti ini tidak akan pernah terlewatkan olehnya. Para tamu undangan mulai menikmati hidangan setelah acara penyambutan dari kedua mempelai selesai. Satu persatu hidangan lezat mulai dihidangkan di setiap meja tamu yang hadir. Kedua mempelai pun ikut bergabung dengan keluarga dan menikmati hidangan bersama keluarga dan para tamu undangan. Mata Rendi tampak celingak-celinguk mencari seseorang. Dia tidak bisa menikmati hidangan dengan tenang. "Kamu cari siapa?" tanya Anwar melihat Rendi yang tidak bisa duduk dengan tenang. "Teman Pa, aku mengundangnya tapi dia belum datang." "Oh, coba lihat di luar." Rendi pun bangkit dan menuju luar gedung, dan matanya langsung berbinar saat melihat mobil Amanda memasuki tempat parkir mobil. Amanda keluar dari mobilnya dengan dress selutut berwarna pink, high heels dengan warna senada, dan sebuah tas kecil di tangannya. Dia berlari menuju arah Rendi sambil melambaikan tangannya. Rendi menatap tak percaya. Gadis bertubuh kecil itu begitu cantik hingga membuatnya tidak bisa mengedipkan matanya. "Maaf, aku terlambat, Ren," ucap Amanda dengan nafas terengah-engah. Suara Amanda menyadarkan Rendi yang sempat terlena oleh pesona Amanda. "Oh, tidak apa-apa. Ayo masuk." Rendi menggenggam tangan Amanda dan berjalan di antara para tamu yang duduk di meja mereka masing-masing. Semua mata memandang Rendi yang tengah menarik tangan seorang gadis, terutama mata dari para tetangga dan sanak saudara. Mereka tampak penasaran dengan gadis yang dibawa Rendi. "Aku menyiapkan sebuah kursi kosong untuk kamu. Tidak apa-apa kan kamu duduk dengan orang lain? Mereka orang-orang yang menyenangkan kok," ujar Rendi berusaha membuat Amanda merasa nyaman di antara orang-orang asing bagi Amanda. "Santai aja, aku orangnya mudah bergaul kok." Sampai di meja Olivia, Rendi menarik kursi kosong di samping Olivia sambil mengenalkan Amanda pada Olivia, Errol, Janeson, dan Rahayu, dan dua tetangga lain yang memang semeja dengan Olivia. Perkenalan singkat dari Amanda dengan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos menceriakan suasana di meja itu. "Aku di meja sebelah ya," ujar Rendi menunjuk ke arah tempat duduknya. "Sudah pergi sana, tenang saja, kami tidak akan berbuat macam-macam sama Amanda."
Celetuk Olivia mendorong Randy pergi, mau tidak mau Randy kembali di meja keluarganya. "Jadi kamu, si gadis bakso itu?" tanya Olivia begitu Randy pergi. Semua mata di meja Olivia menatap pada Amanda dengan penasaran. "Kalian semua tahu?" tanya Amanda terkejut, bukan hanya terkejut, wajahnya bahkan memerah karena malu. Kecuali 3 tante itu," jawab Olivia menunjuk Rahayu dan 2 tetangga lainnya. "Anak kecil itu juga tahu?" tanya Amanda semakin terkejut karena Olivia tidak menyebut Errol. "Tidak ada rahasia di antara kami semua, tante," jawab Errol tersenyum menunjukkan barisan gigi depan yang putih. "Oh, hah?" Amanda menjadi salah tingkah. Malunya tidak bisa dijelaskan lagi dengan kata-kata. "Memangnya umur kamu berapa sekarang?" tanya Amanda. 9 tahun, tante." "Jangan salah, meskipun umurnya baru 9 tahun, terkadang dia bisa lebih dewasa dari kita," ujar Olivia. Obrolan-obrolan yang menyenangkan membuat Amanda terlihat akrab dengan orang-orang yang baru dikenalnya. Sama sekali tidak ada rasa canggung di antara mereka semua. Selesai acara resepsi, Bruno dan Ratna langsung kembali ke hotel dengan mobil pengantin yang sudah dihias dengan indah dan langsung berbulan madu keesokan harinya sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan. Suasana di luar gedung sudah mulai gelap. Olivia kembali ke rumahnya dengan menggunakan taksi, tentunya bersama Errol, Jameson dan Rahayu. Mereka tidak berhenti mengobrol di dalam taksi. Di tengah perjalanan, mereka sengaja mampir di sebuah showroom mobil. Jameson meminta Olivia untuk memilih sebuah mobil baru. "Kamu yakin ingin membelikanku mobil?" "Tentu saja, pilih warna yang kamu sukai. Mama lebih cocok dengan warna putih," celetuk Errol sambil tersenyum. Pilihan Olivia pun jatuh pada mobil BMW putih keluaran terbaru. Test drive dilakukan sendiri oleh Olivia. Dia pun merasa nyaman dan puas dengan mobil baru itu dan memutuskan untuk membeli mobil itu. Semua prosedur pembelian mobil dilakukan dengan cepat dan mereka pun pulang dengan mengendarai mobil baru. "Lalu mobilku yang rusak bagaimana? Apa ku jual saja?" tanya Olivia. "Kerusakannya sangat parah, meskipun diperbaiki akan memakan biaya yang besar, lebih baik dijual murah saja," jawab Jameson. Sesampainya mereka di rumah, Olive memaksa Jameson untuk membersihkan diri dan beristirahat di kamar Errol karena kondisinya yang belum benar-benar pulih. Jameson pun menurut dengan patuh. Dia segera mandi dengan mengelap tubuhnya dengan handuk basah agar beberapa luka jahitan tidak terkena air. Sehabis mandi, Jameson pun meminum obat dari rumah sakit. Efek samping obat yang diminum Jameson membuatnya mengantuk berat. Dengan cepat dia terlelap di tempat tidur Errol. Sementara Errol dengan posisi tengkurap di samping Jameson, dia mulai membaca buku. "Tante belum tidur ya?" tanya Olivia saat melihat Rahayu yang tengah menikmati secangkir teh di teras rumahnya. Bersambung. Bab ke-128. "Tante belum tidur?" tanya Olivia saat melihat Rahayu yang tengah menikmati secangkir teh di teras rumahnya. "Belum mengantuk. Duduk di sini terasa sangat menyenangkan," jawab Rahayu lalu terdiam. Olivia pun ikut duduk menikmati hembusan angin yang terasa sejuk dan adem di saat musim kemarau. "Olive, apakah kamu masih sangat membenciku?" tanya Rahayu setelah cukup lama terdiam dengan suasana yang canggung. Masih, sangat. Semua kata-kata kasarmu masih terekam jelas dalam ingatanku." Rahayu kembali terdiam. Apapun yang dia katakan tidak akan bisa mengubah semuanya. "Tapi tante, aku masih menghormati tante. Aku menghormati tante bukan karena aku sudah memaafkan tante, tapi karena tante adalah nenek dari anakku, dan ibu dari orang yang kucintai. Mungkin suatu saat nanti aku bisa melupakan semua yang pernah terjadi dan memaafkan tante dengan setulus hatiku," ujar Olivia. "Terima kasih, Olive. Aku akan selalu menunggu hari di mana kamu bisa memaafkan semua kesalahanku di masa lalu," jawab Rahayu tersenyum lalu menatap ke atas langit.
Olivia pun menyandarkan punggungnya dan menatap jauh di atas langit yang berhiaskan cahaya rembulan. Beberapa bulan kemudian. Oral, bagaimana dengan distribusi produk kita di Jerman? Apakah sudah siap dikirim? Semua sudah siap, Bu. Besok pagi tinggal dikirim. Semua produk yang baru masuk juga sudah dikirim ke CMS. Penjualan kita meningkat pesat. Jawab Oral tersenyum puas dengan peningkatan penjualan selama beberapa bulan ini. Kamu benar. Tetap pertahankan Oral. Mulai bulan depan, aku akan menaikkan insentif kalian sebanyak 10%. Sampaikan juga pada supervisor dan semua salesman. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Saya menjadi sangat bersemangat. Olivia tersenyum melihat bagaimana antusiasnya Oral. Selama beberapa bulan terakhir, banyak yang terjadi di dalam perusahaannya. Sejak bekerja sama dengan Minsu, terjadi peningkatan penjualan yang begitu pesat. Produknya mulai dikenal masyarakat luas. Kesibukannya pun semakin bertambah. Begitu pula dengan penjualan di luar negeri. Berkat Ama, produk Odette Beauty semakin dikenal di luar negeri. Penjualan meningkat pesat. Produk yang akan dikirimkan ke luar negeri pun semakin bertambah banyak. Banyaknya permintaan produk dari Ama membuat Olivia terus menambah karyawan di pabrik. Dengan banyaknya peningkatan penjualan, otomatis peningkatan produksi juga harus ditingkatkan lagi. Olivia pun berencana untuk membangun pabrik lagi dan merekrut lebih banyak karyawan untuk pabrik barunya nanti. Pesatnya peningkatan keuntungan yang didapatkan perusahaannya tidak membuat Olivia lupa akan tujuan utamanya. Dengan mengendarai mobil, dia menuju ke suatu tempat di mana anak-anak yang sempat kehilangan harapan bisa kembali mewujudkan mimpinya. Kakak Olive, seru anak-anak yang berjumlah lebih dari 10 orang mulai berlomba-lomba menghampiri Olivia dan berebut untuk memeluknya. Ya, alih-alih membangun panti asuhan dan panti jompo sendiri, Olivia memutuskan untuk memberikan donasi ke seluruh panti asuhan dan panti jompo yang ada di Pariaman. Olivia mendonasikan hampir 80% penghasilan yang didapatkan setiap bulannya. Dengan uang donasi tersebut, anak-anak bersekolah dengan layak. Para lansia di panti jompo pun mendapatkan fasilitas yang lebih baik serta asupan makanan yang mencukupi setiap harinya. Hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun, Olivia dikenal hampir seluruh warga Pariaman. Mulai dari pebisnis senior, para lansia, bahkan anak-anak. Dia bahkan menjadi idola para lansia dan anak-anak saat ini. Bagaimana dengan nilai report kalian? Tentu saja, kami semua dapat nilai yang bagus. Sahut anak-anak yang ada di panti asuhan tersebut. Mereka juga berebutan menyebut prestasi yang mereka raih. Baiklah, karena kalian semua sudah berusaha dengan giat, kakak punya hadiah untuk kalian semua. Hore! Anak-anak bersorak dengan girang. Olivia membuka pintu bagasi mobilnya, memperlihatkan kado-kado yang disiapkan untuk menyemangati anak-anak agar bisa mempertahankan prestasi mereka. Anak-anak berhamburan, mereka mencari kado mereka masing-masing yang sudah disiapkan Olivia secara pribadi dan menuliskan nama anak-anak di setiap kado itu. Beberapa bulan bermain dengan anak-anak membuat Olivia mengenal mereka dengan sangat baik. Semua anak-anak tampak begitu antusias membuka kado mereka. Senyum sumringah terhias di wajah mereka semua, dan itu menjadi kepuasan tersendiri bagi Olivia. Kakak sini. Seorang anak gadis kecil yang tengah memeluk boneka yang baru didapatnya meminta Olivia untuk mendekat padanya. Olivia pun membungkukkan badannya dengan setengah jongkok untuk mensejajarkan tinggi mereka. Ada apa? Tidak suka dengan kadonya? Suka, terima kasih kakak Olive. Ucap gadis kecil itu memeluk dan mengecup pipi Olivia. Anak-anak yang lain tidak ingin ketinggalan, semuanya menghambur ke dalam pelukan dan mengecup pipinya satu persatu. Kamu datang lagi? Tanya ibu panti sekaligus pengurus di panti. Iya, anak-anak terlihat lebih berisi sekarang. Jawab Olivia. Semua berkat kamu. Anak-anak sekarang tidak pernah kekurangan makanan. Ayo masuk ke dalam. Ujar ibu panti sambil mengajak Olivia ke dalam. Aku mengirimkan 50 juta lagi. Bilang saja kalau masih kurang.
ucap Olivia. Yang bulan lalu saja masih ada sisa banyak olive, kenapa kamu mengirim lagi? Tidak apa-apa, simpan saja untuk keperluan mendesak, pastikan juga nutrisi anak-anak tercukupi. Terima kasih Olive, kamu seperti malaikat tak bersayap bagi anak-anak, berkat kamu anak-anak memiliki harapan yang tinggi sekarang. Semua anak-anak di sini berlomba-lomba ingin menjadi orang yang sukses sepertimu. Ah, ibu bisa aja, padahal ini tidak seberapa. Jawab Olivia mengusap tengkuknya dengan malu-malu. Olivia kembali dengan suasana hati yang ceria. Senyumnya semakin melebar dikala mendapat sambutan dari beberapa anak kucing yang mulai tumbuh besar. 3 anak kucing itu bergelayut manja di bawah kaki Olivia, sementara Nasi bermalas-malasan di dalam kandangnya yang terbuka. Olivia menggendong 3 anak kucing itu dan melangkah masuk ke dalam rumah dan meletakkan anak-anak kucing itu di samping Nasi yang berbaring malas. Mama sudah pulang? Kamu sudah makan malam? Sudah, di rumah nenek. Jawab Errol langsung duduk bermain bersama ketiga anak kucingnya. Olivia lanjut membersihkan dirinya dan memasak sekedarnya saja untuk makan malamnya. Setelah lelah beraktivitas seharian di luar rumah, Olivia pun menghempaskan tubuhnya di atas tempat tidurnya sambil tersenyum menatap sebuah foto pernikahan dirinya dengan Jameson. Mereka sudah melakukan sesi pemotretan untuk foto pernikahan mereka, hanya perlu menunggu waktu untuk hari pernikahan mereka. Paspor sudah, visa juga sudah keluar. Aku akan membuat bumbu rendang besok untuk masak di sana. Kak Ama sangat menyukainya. Om Jones juga pasti merindukan masakan Indonesia. Apalagi ya? Olivia tampak berpikir keras. Errol yang tengah bermain dengan ketiga anak kucingnya mendengar Olivia yang berbicara sendiri. Dia yang penasaran pun memasuki kamar Olivia dan bertanya padanya. Kenapa Mama malah ngomong sendirian? Aneh. Celetuk Errol melompat naik ke atas tempat tidur Olivia. Mama bingung mau bawa apa ke Jerman. Bersambung. Bab ke-129. Kenapa Mama malah ngomong sendirian? Aneh. Celetuk Errol melompat naik ke atas tempat tidur Olivia. Mama bingung mau bawa apa ke Jerman. Tidak usah bingung, kita tinggal bawa papa saja. Jawab Errol tertawa cekikikan, Olivia pun ikut tertawa cekikikan. Errol membaringkan tubuhnya di samping Olivia dan ikut menatap foto pernikahan Mama dan papanya. Sebuah senyum sumringah langsung terbit di wajahnya. Mama sangat cantik dengan gaun putih itu, Papa juga sangat tampan. Benarkah? Oh ya, bagaimana dengan nilai raportmu? Masih di peringkat 1, terhebat kan? Anak Mama selalu yang terhebat. Olivia menolehkan wajahnya pada Errol. Lihatlah, anak Mama sekarang sudah besar, kamu semakin tinggi, sebentar lagi kamu berumur 10 tahun. Rasanya waktu cepat sekali berlalu, kangen sekali Mama sama masa-masa saat kamu masih bayi. Errol membaringkan kepalanya pada lengan Olivia sambil memeluk erat tubuh Olivia. Saat terpunya adik nanti, Mama akan tetap sayangkan sama Tentu saja, kamu ini bilang apa sih? Rasa sayang Mama ke kamu tidak akan pernah berubah. Sampai kapanpun kamu tetap akan menjadi anak yang pertama bagi Mama. Jawab Olivia sambil mengusap lembut wajah Errol. Mama? Ingin punya adik perempuan yang cantik kayak Mama? Olivia terkekeh. Luar biasa anak ini, minta adik seperti minta mainan saja. Batin Olivia. Errol pun ikut terkekeh. Dia tahu permintaannya memang terdengar mustahil. Bukannya dia benar-benar bisa memilih sesuka hatinya, karena dia tahu semua sudah ada yang mengatur. Berdoa sama Tuhan ya. Jawab Olivia tersenyum. Keesokan harinya, Olivia menjalani akhir pekannya dengan berbelanja beberapa keperluan yang digunakan untuk membuat bumbu rendang, dan beberapa hadiah yang akan dia bawa sebagai oleh-oleh untuk orang-orang yang jauh di negeri lain. Sehabis dari pasar, dengan bantuan Errol, Olivia mulai menyiapkan berbagai macam bahan yang akan dia gunakan untuk membuat bumbu rendang. Sengaja Olivia membuat banyak agar Ama dan Jones bisa memasaknya sendiri di lain waktu. Bumbu jadi itu bisa tahan lama jika disimpan dalam freezer.
Selesai membantu, Errol sengaja duduk di teras menunggu Jonathan yang akan segera tiba dari Jakarta. Sementara Olivia mulai menyiapkan minyak yang cukup banyak untuk menumis bumbunya hingga benar-benar matang dan wangi. Tidak lupa dia mengeringkan daun salam secukupnya, karena dia tidak yakin di sana ada daun semacam itu. Setelah semua selesai, sambil menunggu bumbu yang ditumisnya mendingin, Olivia pun mulai mengemas pakaian Errol dan pakaian miliknya yang akan dibawanya nanti. Errol yang mengetahui Olivia sedang mengemas pakaian pun berlari masuk dan memilih beberapa buku yang berjejer rapi di rak bukunya dan membawanya ke hadapan Olivia sambil tersenyum lebar. "Ma, bawa ini juga." Olivia terkekeh. Ia pun mengambil buku itu dan menatanya di dalam koper. Tidak lupa ia menata hadiah-hadiah yang dibelinya. "Olive, Jonathan yang baru tiba langsung masuk sambil memanggil Olivia dan Errol. "Papa!" Seruer bergegas menemui Jonathan, sementara Olivia tidak beranjak dan masih sibuk menata barang-barang bawaannya. "Kamu belum selesai berkemas?" tanya Jonathan melihat Olivia yang masih sibuk menata barang-barang serta pakaian ke dalam kopernya. "Sebentar lagi selesai." "Kenapa banyak sekali?" "Ya, tidak mungkin kita ke sana tanpa membawa oleh-oleh kan?" jawab Olivia tersenyum pada Jonathan. "Bagaimana perasaanmu?" "Gugup, tentu saja. Ini pertama kalinya aku bertemu omamu. Bagaimana kalau omamu tidak menyukaiku?" Olivia terkekeh, begitu pula dengan Errol. "Tenang saja, oma orangnya baik kok. Memangnya mama kamu?" sindir Olivia. "Jangan gitu dong, mamaku kan sudah banyak berubah." Iya, aku juga cuma bercanda saja kok," jawab Olivia terkekeh. Sore itu, langit tampak berawan. Errol melangkahkan kakinya sambil bergandengan tangan dengan Jonathan dan Olivia di samping kanan kirinya. Sambil menyenandungkan lagu dia berjalan dengan senyum sumringah. Mereka melangkahkan kaki menuju tempat peristirahatan Kirani, ditemani awan-awan yang menutupi sinar mentari dari tubuh mereka. Di depan batu nisan Kirani, mereka bersimpuh mencurahkan semua yang ingin mereka sampaikan. Setelah semua yang dilaluinya selama ini, kini Olivia mulai bisa mengecap manisnya kehidupan yang akan ia jalani. Air matanya menggenang, manakala ia teringat akan pahitnya kehidupan yang ia jalani sejak ditinggal pergi ibunya. Segala pahit manisnya kehidupan yang ia jalani bersama Kirani masih membekas dalam ingatannya. "Kak Kiran, aku akan segera menikah bersama papanya orang yang dulu pernah kakak cintai. Meskipun aku tahu, tanpa aku meminta pun kakak pasti akan mendoakanku. Tapi tetap saja aku ingin meminta restu dari kakak dan meminta kakak mendoakanku. Doakan aku bahagia, Kak Kiran." Seketika, langit yang tadinya sedikit mendung dan berawan kini kembali cerah, seolah ikut berbahagia untuk mereka, seolah pesan yang disampaikan Olivia untuk Kirani telah tersampaikan dengan baik. "Kiran, aku berjanji akan selalu menjaga Olive dan Nar dengan baik. Aku berjanji akan membahagiakan mereka," ucap Jonathan saat teringat akan permintaan Kirani yang pernah muncul dalam mimpinya. Sambil mengusap batu nisan Kirani, Jonathan mengucapkan janji itu dengan setulus hatinya. "Mama, seperti mama yang kini sudah bahagia berkumpul bersama kakek dan nenek, di sini juga sangat bahagia bersama papa dan mama Olive. Tidak akan pernah lupa untuk selalu mendoakan kebahagiaan mama di sana. Sampai kapanpun tidak akan pernah lupa dengan pengorbanan mama untuk Sampai kapanpun, mama adalah mama yang terhebat buat Terima kasih karena mama sudah berjuang melahirkan ujar Errol berkaca-kaca. Subuh-subuh sekali Olivia menitipkan kunci rumahnya pada Siti. "Maaf ya Tante, lagi-lagi aku merepotkan Tante. Aku akan membawakan oleh-oleh yang banyak untuk Tante nanti." "Kenapa kamu selalu berkata begitu? Tanpa kamu meminta pun aku pasti akan menjaga rumahmu." "Kak Olive tenang saja, nikmati liburanmu. Sejak tamat sekolah tidak sekalipun Kak Olive beristirahat. Sudah saatnya Kak Olive bersantai sejenak, lupakan tentang pekerjaan untuk sementara," ucap Randy yang kini semakin dewasa. Kamu sudah dewasa rupanya," ujar Olivia mengacak rambut Randy. Kak Olive,
aku bicara serius nih. Jawab Randy menepis tangan Olivia. Iya, terima kasih ya Ren. Aku titip perusahaan ya. Iya, Kak Olive tenang saja, semua beres. Jawab Randy dengan percaya diri. Ayo Olive, nanti terlambat. Seru Jameson yang sudah selesai memasukkan koper ke dalam bagasi mobil. Om Randy, jaga kucing-kucing ya. Seru Errol sambil melambaikan tangannya dari samping pintu mobil yang terbuka lebar. Iya, tenang saja. Jameson, Olivia dan Errol pun berangkat setelah berpamitan singkat dengan Siti dan Randy. Perjalanan menuju bandara mereka pun ditemani oleh hujan gerimis yang perlahan membasahi kaca mobil. Bersambung. Bab 130. Ending tambah epilog. Perjalanan kita kali ini sangat panjang. Kira-kira kita sampai di sana pagi atau malam ya? Entahlah. Jawab Jameson singkat. Ia tidak bisa menyembunyikan perasaan gugupnya. Olivia terkekeh. Dia menggenggam tangan Jameson di sampingnya. Jangan gugup. Itu tidak seperti kamu yang biasanya. Dibawa santai saja. Ujar Olivia menatap prianya. Papa, semangat! Ucap Errol yang ada di samping Olivia sambil terkekeh melihat Jameson yang kini terlihat lucu baginya. Jangan ketawain Papa. Ujar Jameson memicingkan matanya pada Errol. Iya maaf. Jawab Errol menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Pesawat yang mereka tumpangi kini mendarat di Bandara Nasional Kota Berlin. Jameson semakin gugup kala dia menginjakkan kakinya di atas tanah kota Berlin, berharap dia bisa diterima dengan baik oleh keluarganya di sini. Lambaian tangan dari orang-orang yang menunggu mereka membuat langkah mereka semakin cepat, terutama Olivia yang melihat neneknya ada di antara orang-orang itu. Olivia begitu merindukan neneknya. Dengan setengah berlari dia menuju tempat di mana neneknya berdiri dan langsung menghambur ke dalam pelukannya. Cukup lama sampai mereka benar-benar puas merasakan kehangatan pelukan yang selalu mereka rindukan. Terima kasih Oma mau menjemputku langsung. Karena Oma tidak sabar ingin segera bertemu denganmu, sayang. Jawab nenek sambil membingkai wajah Olivia. Kamu semakin cantik sekarang, Oma sangat merindukanmu. Ucap neneknya kembali memeluk Olivia. Selamat datang Olive. Ujar Jones yang selalu setia menemani neneknya. Terima kasih Om Jones. Kak Ama, kalian menjemput kami di sela kesibukan kalian. Iya, sama-sama Olive. Selamat datang Ger. Jones menyambut Errol dengan gayanya sendiri dan melakukan tos dengan kepalan tangan mereka sambil tersenyum lebar. Oh ya? Ini calon suamiku, namanya Jameson. Olivia memperkenalkan Jameson pada neneknya, Jones dan juga Ama yang sengaja menyempatkan diri untuk menjemput mereka. Jameson pun disambut hangat oleh neneknya, meskipun sempat merasa gugup, namun kini dia merasa lebih santai. Dia tidak tahu bahwa nenek Olivia sangat ramah, mengingat nenek Olivia yang berasal dari keluarga terpandang. Di kediaman nenek Olivia yang begitu besar, Olivia berdiri membeku bersama Errol, bahkan Jameson juga ikut terkejut melihat rumah bergaya klasik yang berdiri kokoh dan megah bak istana raja. Ini rumah Oma? Tanya Olivia hampir tidak mempercayai penglihatannya. Ini 2 kali lebih besar dari rumah opa Oma di Jakarta, ini seperti istana. Ujar Errol begitu antusias. Namun tiba-tiba Olivia merasa sedih, membayangkan bagaimana neneknya melewati hari-hari yang sepi di rumah sebesar itu. Jones tahu apa yang sedang ada di dalam pikiran Olivia. Jangan merasa sedih, Oma tidak pernah sendirian. Ada kami yang selalu datang mengunjungi Oma. Ujar Jones. Epilog. 7 tahun kemudian. Jameson berdiri dengan gelisah bersama putri kecilnya sambil terus melirik jam tangannya. Mama kok lama sih? Tanya Eleora yang biasa dipanggil Ara. Bocah kecil berusia 5 tahun itu tak kalah gelisah dari Jameson. Iya Nihra, padahal katanya tidak akan sampai siang, tapi ini sudah lewat jam 12. Jawab Jameson melirik jam tangannya sekali lagi. Sekali lagi!
Cek. Oke, cukup. Terima kasih untuk hari ini. Ujar seorang fotografer yang melakukan sesi pemotretan untuk majalah bisnis edisi berikutnya. 7 tahun berlalu, Olivia kini telah dikenal luas baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai seorang pebisnis bertalenta yang sukses di usia muda. Kini dia diundang secara khusus untuk mengisi halaman salah satu majalah bisnis di Jakarta dengan wawancara mengenai sepak terjangnya di dunia bisnis, dan diakhiri dengan sesi pemotretan. Olivia bergegas menghampiri Jameson dan Eleora. Ayo kita pergi, semoga saja tidak macet. Ajak Olivia. Mereka pergi setelah berpamitan dengan seluruh staf di studio itu dan langsung menuju ke suatu tempat. Setelah 1 jam perjalanan, mereka tiba di suatu tempat, di mana acara kompetisi matematika se-Indonesia sudah selesai digelar kemarin dan pengumuman pemenang sedang diumumkan saat ini. Jameson, Olivia, dan Eleora memasuki ruangan dan menuju 2 kursi kosong yang sengaja disisakan Robert dan Rahayu untuk Jameson dan Olivia, sementara Eleora duduk di pangkuan Jameson. Kenapa lama sekali? Acaranya hampir selesai, tinggal pengumuman pemenang pertamanya. Sesti, jangan berisik! Ketus Rahayu pada Robert, semua mata pun langsung tertuju pada pembawa acara. Dan terakhir adalah juara pertama. Siapakah itu? Ucap pembaca acara membuat suasana seluruh ruangan menjadi tegang. Rahayu yang antusias tidak berhenti berharap dengan mengatupkan kedua tangannya di dada. Hanya tersisa 1 tempat lagi, dan itu semakin membuat Olivia dan yang lain merasa tegang. Juara pertama dari kompetisi matematika se-Indonesia adalah... Pembawa acara yang menjadi pusat perhatian saat ini sengaja membuat jeda dan membuat suasana semakin menegangkan, lalu kembali mengumumkan pemenang untuk tempat pertama. Bao Kayera Enu Elvi Sanjaya, perwakilan dari kota Pariaman, Sumatera Barat. Seketika Olivia, Rahayu, dan Eleora bangkit dan meloncat kegirangan sambil saling bergandengan tangan, sementara Robert dan Jameson memberikan tepuk tangan meriah dengan tersenyum lebar. Errol naik ke atas panggung dengan tersenyum bangga. Juara pertama kompetisi tunggal ini berhasil diraihnya. Sekali lagi dia mencetak prestasi yang luar biasa untuk kesekian kalinya. Dengan piala yang berukuran lebih besar dibandingkan juara kedua dan ketiga, Errol dengan bangganya mengangkat tinggi-tinggi piala itu dengan diiringi tepuk tangan dari seluruh penonton yang ada di bawah panggung. Selesai acara, Errol langsung turun dari panggung dan bergabung dengan keluarganya. Tentu saja dia disambut gembira terutama oleh adik kecilnya. Kakak hebat, Ara mau pegang, Ara mau pegang. Seru Eleora dengan antusias. Apa sih yang tidak buat Eleora? Errol begitu menyayangi adik kecilnya itu. Dia langsung memberikan piala itu pada adiknya. Namun beratnya piala itu membuat bocah kecil itu menggerutu. Ih, kenapa berat sekali? Tanya Eleora dengan wajah yang cemberut, membuat seluruh keluarga menertawai tingkah lucunya. Ayo, saatnya kita rayakan. Ajak Robert memimpin jalan, semua anggota keluarga pun ikut melangkahkan kaki. Ara, ayo, kakak gendong. Ucap Errol membungkukkan tubuhnya yang tinggi di depan adik kecilnya. Eleora pun dengan semangat melompat ke atas punggung Errol dan mengikuti langkah kedua orang tuanya. Kakak hebat, Ara bangga sama kakak. Ucap Eleora di samping telinga Errol. Kamu juga bisa hebat seperti kakak jika rajin belajar. Ih, kakak kan tahu Ara tidak pintar kayak kakak. Jawab Eleora kesal. Karena tidak pintar makanya harus banyak belajar. Capek deh. Punya kakak pintar ternyata tidak selalu menyenangkan. Hari-hari selalu disuruh belajar cekek kakak. Nasib, nasib. Celoteh Eleora sambil berdecak membuat Errol tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Tapi kamu banggakan punya kakak yang pintar dengan segudang prestasi? Tanya Errol sedikit menolehkan wajahnya ke samping agar bisa melihat wajah adik kecilnya. Ngat bangga. Jawab Eleora tersenyum bangga sambil mengecup pipi Errol. Tamat.